Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Desi Kardini Wulansari, calon guru penggerak Angkatan 6 Kota Tangerang Selatan. Pada kesempatan ini saya akan membuat video tentang coaching untuk supervisi akademik yang akan dibantu oleh rekan sejawat saya dari SD Lubang 01. Silakan Ibu memperkenalkan diri. Terima kasih Bu Devi. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Isma Limatur Rahma. Saat ini saya mengajar kelas 3 di SD Negeri Jepang. Baik Ibu, bisa kita mulai ya. Silakan Bu Devi. Assalamualaikum Isma, apa kabar? Alhamdulillah, waalaikumsalam. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ya. Jadi gini Bu Isma, tujuan pertemuan kita kali ini adalah saya mau menginformasikan ini kepada Bu Isma kalau besok saya akan mensupervisi di kelasnya Bu Isma ya. Jadi tujuannya itu agar kita dapat berbagi ilmu dan berbagi pengalaman. Ya. Untuk itu nih saya akan memberikan informasi kepada Bu Isma apa saja yang harus dipersiapkan besok. Yang pertama itu kita menyiapkan dulu nih kegiatan ya. Terus apa aja sih yang akan dicapai pada supervisi besok. Lalu yang kedua saya mengharapkan nih pada saat Bu Isma mengajar besok itu merasa aman dan nyaman gitu. Jadi nggak ketakutan seperti saya mengawasi gitu ya. Jadi mengajar biasa aja gitu ya. Jadi nggak perlu takut ya. Terus juga tidak perlu kayaknya Bu Desi ntar kalau ada kesalahan ya enggak. Jadi santai aja, mengalir seperti air seperti biasanya ya. Nah, proses dari pembelajaran ini adalah pembelajaran yang berpihak kepada peserta didik ya, Bisma ya. Terus yang ketiga adalah menginformasikan apa saja poin-poin akan diamati besok. Nah, jadi kita menyamakan persepsi dulu nih pada saat ini dan menjelaskan apa aja sih kira-kira yang harus dipersiapkan besok pagi. Begitu ya Bisma ya? Siap. Tentunya Bu Bisma sudah memiliki RPP ya? Alhamdulillah sudah ada pengertian. Yang sudah Ibu Isma buat itu kira-kira RPP mata pelajaran apa ya Bu ya? Untuk RPP, Siswa Allah sudah siap itu mata pelajaran matematika untuk tema 5 subtema 4. Oke, jadi pembelajaran materinya mata pelajarannya matematika ya, tema 5 subtema 4 ya. Oke, kalau boleh saya tahu nih materi apa yang disampaikan besok ini? Materinya itu tentang pengurangan pecahan yang berpenyebut sama. Oke, jadi pembelajaran besok adalah materi pengurangan dengan penyebut yang sama ya. Nah, lalu kira-kira untuk besok tuh ya tujuan pembelajaran yang ingin disampaikan oleh Bu Isma itu apa ya? Untuk tujuan pembelajaran mata pelajaran matematika di tema 5 subtema 4 ini yaitu dengan benda konkret diharapkan peserta didik dapat menyelesaikan masalah sehari-hari yang melibatkan pengurangan pecahan berpenyebut yang sama. Oh, jadi tujuannya itu adalah dengan benda konkret ya, peserta didik dapat menyelesaikan masalah sehari-hari yang melibatkan pengurangan pecahan berpenyebut yang sama ya, dengan benar. Nah, lalu kira-kira nih dalam pembelajaran itu apa sih yang akan dikembangkan atau apa yang akan dicapai oleh Bu Isma? Oke, yang ingin saya kembangkan dari pembelajaran matematika ini di tema 5 ini yaitu peserta didik itu dapat memahami cara menyelesaikan pengurangan pecahan berpenyebut sama dengan menggunakan benda konkret, yaitu benda konkret di sini saya menggunakan kain Panel ya. Di sini itu tujuannya agar dapat merangsang peserta didik dalam menyelesaikan masalah dalam kehidupan sehari-hari dalam pengurangan pecahan berpenyebut sama, serta dengan menggunakan benda konkret kain planet ini diharapkan pembelajaran menjadi lebih menarik. Gitu ya, menarik. Oke, jadi Bu Isma ini menginginkan peserta didik dapat memahami ya, serta dapat merangsang menyelesaikan pemecahan pengurangan ya berpenyebut sama dalam kegiatan sehari-hari ya. Terus benda konkretnya itu menggunakan kain panel ya agar lebih menarik ya, lebih tertantang ya mereka ya. Kalau biasanya kalau misalnya cuma tulis di papan itu anak-anak kadang-kadang nggak ngerti, kertas aja. Tapi kalau misalnya ada benda konkretnya tuh mereka lebih gampang memahami ya. Oke.
Baik Bu Isma, lalu strategi apa nih yang akan Bu Isma lakukan besok nih? Untuk strategi di awal saya akan mengajak peserta didik untuk mengamati video, menonton video tentang pengurangan pecahan berpenyakit sama ya. Kemudian nanti itu peserta didik akan setelah itu akan menggunakan kain flanel ya? Iya. Oke, ya dalam bentuk mana ya? Oke, jadi strateginya adalah Bu Risma akan menggunakan video pembelajaran menarik dan menggunakan kain flanel ya. Nah, setelah Bu Risma tadi menyampaikan tujuan, terus menyampaikan apa yang akan dicapai setelah strateginya ya. Kira-kira nih pada saat nanti dalam proses pembelajaran ada tidak sih kemungkinan kendala yang akan muncul nih Bu Risma? Tentunya sepertinya kalau untuk kendala-kendala pasti ada ya, namanya anak-anak kita kan nggak bisa menduga kan prediksi seperti itu. Jadi kira-kira tuh kendalanya apa ya Bu Risma? Masalahnya biasanya yang suka muncul tuh? Untuk di kelas saya sih biasanya kendala-kendala ini khususnya untuk pelajaran matematika ya, biasanya peserta didik ini kurang konsentrasi bagaimana cara pengurangan pecahan yang berpenyakit sama. Jadi konsentrasi peserta didik itu kurang ya konsentrasi. Selain konsentrasi tuh kira-kira ada lagi nggak? Ada sih kayaknya peserta didik juga seperti kurang paham gitu ya Bu, tentang instruksi atau langkah-langkah yang guru jelaskan. Jadi itu kendala yang kira-kira akan terjadi besok ya. Jadi anak tuh kurang konsentrasi gitu. Terus sama kadang-kadang kalau kelompok mereka tuh nggak ngerti ya instruksi apa yang akan harus dijalankan gitu ya Bu Risma ya, benar ya. Nah, kemungkinan permasalahan yang sudah muncul itu kira-kira rencana tindak lanjut apa agar dapat mengatasi masalah tersebut Bu Risma? Rencana tindak lanjut dalam mengatasi masalah yang ada itu yaitu dengan cara melihat video tentang pengurangan pecahan yang menarik tentunya videonya. Terus saya juga akan menerangkan satu demi satu ke anak-anak. Misalkan ada salah satu anak yang belum mengerti gitu ya, saya akan hampiri satu persatu gitu. Terutama untuk yang kurang konsentrasi dan mengalami kesulitan untuk memahami langkah-langkah tersebut. Jadi apabila ada kendala, jadi cara mengatasinya adalah yang pertama anak-anak itu melihat dulu ya video yang menarik nih tentang pengurangan menggunakan benda konkret ya. Terus setelah itu apabila ada yang tidak bisa atau membaca langkah-langkah gitu, Bu Risma akan menyampaikannya satu-satu ya. Wah, keren sekali ya rencana Bu Risma yang akan dilakukan. Mudah-mudahan setelah kita berbicara seperti ini, supervisi akademik besok dapat berjalan dengan lancar ya. Begitu juga dengan proses pembelajaran juga dapat berjalan dengan lancar. Bagaimana? Besok sudah siap untuk supervisi akademik? Insya Allah siap. Siap ya. Baik, lalu nih komitmen apa yang akan Bu Risma lakukan untuk besok nih? Untuk komitmennya insya Allah saya tentunya menyiapkan ya persiapan untuk besok seperti RPP, bahan ajar lain seperti tentunya medianya juga kayak panel gitu ya Bu, videonya juga yang menarik perlu disiapkan aja. Jadi Bu Risma mempersiapkan kebutuhan yang diperlukan untuk pembelajaran besok pagi ya, dari RPP, bahan ajar ya, video ya, jadi biar mereka tuh lebih semangat lagi. Baiklah, hebat nih Bu Risma. Semoga sukses, semoga besok lancar dalam pembelajarannya ya, dan anak-anak senang dengan pembelajarannya ya. Terima kasih Bu Risma. Assalamualaikum. Halo anak-anak. Hari ini sudah siap belajar? Siap. Kalau sudah siap, hari ini yang pimpin doa Kale atau Gayomi? Gayomi. Oke, Gayomi silakan dipimpin teman-temannya. Siap. Hari mulai. Bismillahirrahmanirrahim.
Selanjutnya, kita hari ini guru akan menyampaikan tujuan pembelajaran hari ini. Ya, tujuan pembelajaran hari ini yaitu dengan benda konkret kalian diharapkan dapat mengurangi pecahan yang berpenyebut sama. Sudah siap belajar? Sudah. Oke, coba Bu Guru mau tes semangatnya dulu. Tepuk semangat. Sekali lagi. Ingat tidak pembelajaran sebelumnya? Masih ingat? Masih. Oke, siapa yang ingat boleh angkat tangannya? Oke, Kayomi. Penjumlahan pecahan. Betul ya, penjumlahan pecahan yang berpenyebut sama. Nah, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran sebelumnya yaitu pengurangan berpenyebut yang sama. Sudah siap ya belajarnya? Oke, guru di sini akan menampilkan video terlebih dahulu. Ya. Sudah disimak video tadi? Sudah. Tentang apa ya video yang tadi ditonton? Tentang pengurangan pecahan yang berpenyebut sama. Oke, sekarang semuanya perhatikan ke depan. Lihat ke depan. Duduk yang rapi. Oke, di sini Bu Guru punya satu buah pizza. Ya. Kemudian pizzanya Bu Guru bagi menjadi berapa bagian? Menjadi 3 bagian. Menjadi 3 bagian yang sama besar. Nah, berarti di sini jadi 3/3. Kemudian pizzanya Bu Guru kasih ke Gayomi berapa berarti ini ada yang tahu? 1/3. 1/3. Nah, berapa sisa pizzanya? 2/3. Berapa? 2/3. Betul. 2/3 pizza. Paham sampai sini? Oke, tadi sudah mengerti apa yang dijelaskan? Nah, selanjutnya nanti Bu Guru akan membagikan satu kelompok satu kain flanel. Kemudian nanti kain flanelnya ini digunting menjadi beberapa bagian. Ada yang 6 bagian, ada yang 8 bagian. Diguntingnya secara berkelompok ya. Kalau bisa semuanya nanti bergantian guntingnya. Nanti setelah digunting, setiap kelompok akan maju ke depan menyelesaikan soal yang Ibu berikan. Paham? Ada yang ditanyakan? Tidak. Oke, Guru akan bagikan satu kelompok satu ya.
Oke, selanjutnya kelompoknya Akila, silakan dijawab soalnya. Nanti kalau sudah selesai jawabannya ditempel juga ya, terus ditulis jawabannya. Kalau nggak nyampe baik nak, nyampe nggak? Oke, yang nggak nyampe baik ya. Itu kasih temennya di belakang. Kurang 2/6 jawabannya. Oke, berarti yang diarsir berapa nak? Oke, ditempel berarti. Oke. Oke, terima kasih. Ini ibu minta kelompoknya Akila dulu dijawab, ditempel sesuai soal. Nih, siapa yang menempel lagi? Oke, gantian ya. Sini Bu. Iya, sesuai dengan iya. Tempel sesuai pembilangnya. Oke. Siapa yang menulis jawabannya? Nih, tulis jawabannya nih. Nih. 8/8 dikurang 4/8 berapa? 5 dah. Kita iya, 3/3 dikurang 2/3. 3 kelompoknya ada apa? Akan diisi. Bantu ya. Oke. Oke, alhamdulillah pembelajaran kita sudah selesai menempelkan kain flanel pada pengurangan pecahan. Sudah bisa semua? Sudah. Gampang tidak? Gampang. Oke, gimana pembelajaran hari ini? Menyenangkan atau tidak? Bagian apa yang menyenangkan? Menempel. Jadi hari ini kita sudah belajar tentang apa saja? Pengurangan pecahan, berpenyebut dan menempelnya dengan benang komplit, yaitu menggunakan kain apa? Flanel. Oke, selanjutnya kita berdoa ya. Siapa yang memimpin? Alek, boleh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Desi Kardini Ulangsari, CGP Angkatan 6 Kota Tangerang Selatan, akan melakukan pasca observasi dengan rekan sejawat saya, Ibu Isma, dan didampingi oleh pengajar praktik saya, Ibu Agus.
Selamat pagi ibu-ibu semuanya. Semoga sehat-sehat semuanya. Baik, kita akan mulai tahap pasca observasi ini. Selamat pagi Bu Isma. Bu Desi. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Bu Isma, kita sudah melakukan supervisi akademik ya Bu Isma ya, dan berjalan dengan lancar. Ya, begini Bu Isma, setelah melaksanakan supervisi akademik, tahap sekarang adalah kita melakukan diskusi untuk merefleksikan apa yang sudah Bu Isma lakukan ya. Sebelumnya yang kemarin itu kan kita sudah melakukan pasca observasi, lalu tadi kita sudah melakukan observasi, dan sekarang kita melakukan tahap pasca observasi. Nah, dilakukan ini untuk mengetahui ada tidak sih permasalahannya, sehingga untuk mendapatkan solusi-solusi untuk pembelajaran berikutnya. Nah, begini Bu Dede, menurut Bu Isma, bagaimana keberhasilan kegiatan pembelajaran yang tadi sudah dilakukan? Keberhasilannya sih alhamdulillah dari RPP juga sudah terlaksana ya, mulai dari tahap awal, kegiatan awal, terus kegiatan inti maupun kegiatan penutup. Terus juga peserta didik juga terlihat antusias ya Bu dalam pembelajaran, mulai dari kegiatan awal sampai akhir juga terlihat antusias. Kemudian juga waktu menempel juga anak-anak juga terlihat semangat gitu. Jadi pembelajaran yang tadi Bu Isma lakukan itu sudah berjalan dengan lancar dan sesuai dengan RPP ya Bu ya. Nah, alhamdulillah. Lalu nih, kira-kira nih yang menurut Bu Isma, ada tidak sih kendala yang Bu Isma hadapi pada saat pembelajaran tadi? Dari konsentrasi, terus ke waktu kegiatan menempel, juga kurang memahami instruksinya ya, dari kurang konsentrasi. Oke, jadi kebanyakan karena konsentrasinya ya. Nah, kira-kira Bu Isma tahu tidak apa sih penyebab dengan anak itu kurang konsentrasi? Untuk kurang konsentrasi mungkin banyak faktor ya Bu ya, bisa dari lingkungan atau dari lingkungan juga bisa, dari sekolah juga bisa. Kadang bisa didik juga namanya kelas rendah ya Bu, heboh sedikit gitu di luar kelas itu di lapangan bukan rame gitu. Mereka juga kadang suka ingin tahu gitu apa sih di luar, jadi bagi gitu. Jadi langsung tiba-tiba pergi belajar langsung gitu ya. Oke. Terus bisa juga mungkin dari lingkungan rumah, bisa dari pola asuh atau pola tidurnya ya Bu ya. Oh, gitu. Karena yang saya tahu juga anak-anak itu pernah cerita gitu beberapa, Bu aku tidur jam 1 loh, aku tidur jam 2 karena aku main handphone gitu. Masih ada yang cerita kayak gitu. Ini kan nggak semuanya ya, Nggak. berarti hanya beberapa gitu kan. Nah, dari beberapa yang Bu Isma sudah tanya, kenapa kamu kurang konsentrasi, kenapa, maksudnya kan dia selalu setiap pembelajaran itu bukan pembelajaran tadi aja ya berarti ya, karena itu ya kurang konsentrasi, berarti Bu Isma sudah menanyakan kira-kira pihak dari mana? Dari kepala sekolah, dari saya pribadi, dari anak-anak sejawat juga kan, mau ada sharing gitu ya Bu ya. Terus dari orang tuanya juga perlu ada kerjasama, di rumah kan dibantu sama orang tua ya, dikontrol sama orang tua, bisa dibantu dari pola tidurnya, mengurangi penggunaan gadget gitu. Jadi konsentrasi itu memang banyak faktornya ya, baik dari dalam maupun dari luar. Terus pihak-pihak yang mendukung itu adalah orang tua, begitu juga dengan kepala sekolah ya. Nah, menurut Bu Isma nih, pada saat anak kurang konsentrasi itu lebih banyak dari lingkungan rumah atau lingkungan sekolah kira-kira? Tergantung ya Bu, mungkin misalkan dia seneng handphone juga ya Bu di rumah ya. Kita sebagai guru juga sebaiknya di kelas itu memodifikasi pembelajaran itu ya Bu, bisa menggunakan handphone, karena beberapa kali juga saya pernah belajar itu siswa membawa handphone ke sekolah, tapi untuk pembelajaran seperti main kuisis mereka antusias sekali. Terus banyak sekali main kuisis apa ya, saya lupa deh, Padlet,
games gitu ya, tapi sekalian belajar gitu iya, ya. betul. Dan mereka tuh antusias, jadi handphone mereka tahu kan handphone itu bukan hanya untuk game, Iya. bisa untuk pembelajaran juga yang menarik. Oh, oke. Jadi Bu Isma mengatasi konsentrasi anak itu karena konsentrasi biasanya karena kebiasaan dari rumah ya, menggunakan gadget atau segala macam. Akhirnya Bu Isma melakukan pembelajaran di sekolah itu dengan menggunakan handphone agar anak itu dapat konsentrasi dan mengikuti pembelajaran dengan baik. Oke. Tadi kan kasusnya konsentrasi. Selain konsentrasi ada lagi tidak Bu Isma kasus yang lain atau kendala yang lain? Ada beberapa siswa yang memang mungkin motoriknya agak kurang jadi agak kurang rapi, tapi ada juga siswa yang memang motoriknya sudah bagus ya, jadi mungkin rapi. Dan beberapa siswa yang memang agak kurang. Selain mungkin kan, berarti kan itu faktor dari motorik anak ya. Berarti dilakukan pembiasaan Iya, ya, betul. Bu Isma ya, agar motoriknya berlangsung berjalan dengan baik ya. Selain itu ada lagi tidak Bu Isma? Selain Konsentrasi, terus dari motoriknya siswa, ada lagi? dari saat menempel, Oke. saat menempel juga peserta didik menempel kan secara berkelompok ya, jadi otomatis kelompok yang lain memperhatikan. Jadi kemarin itu peserta didik yang sudah menempel beberapa kelompok masih ada yang sudah memperhatikan, seperti ngobrol gitu sendiri. Jadi mereka sibuk sendiri ya. Oke. Nah, dari Bu Isma melihat nih ya, anak-anak itu kan sibuk sendiri, terus sedangkan yang lainnya tuh di depan gitu kan. Bagaimana cara Bu Isma mengatasi kendala itu? Sebenarnya seharusnya itu ya, kalau kemarin itu agak peserta didik yang lain kelompok memperhatikan atau mungkin dikasih tugas lain gitu ya. Atau Bu Isma ada tidak kesepakatan kelas atau bagaimana gitu? Untuk kesepakatan sih udah ada, cuman tidak terlalu spesifik gitu ya. Oke. Mungkin nanti dari kesepakatan kelas bisa dirubah lagi. Jadi nanti ada kesepakatan kelas pada saat pada saat teman-teman di depan sedang mengerjakan tugas, yang tidak mengerjakan tugas harus memperhatikan temannya. Seperti itu ya Bu Isma ya. Keren sekali nih Bu Isma ya. Apa yang sudah Bu Isma rencanakan dari awal masih aja terhalang dengan kendala ya Bu ya. Nah, setelah tadi melakukan proses pembelajaran, lalu kan ada kendala nih ya Bu ya. Cara mengatasi kendala tersebut agar pembelajaran di kemudian hari itu tidak terulang kembali, bagaimana kira-kira Bu Isma? Mungkin saya akan rencananya menyediakan media yang lebih menarik lagi, bisa dari video atau menghadirkan benda-benda yang lebih menarik lagi selain kain panel saja. Oh gitu. Jadi Bu Irma akan memberikan media yang lebih menarik lagi. Kalau misalnya ini Bu Isma, kalau misalnya tadi kan kalau misalnya anak-anak agak kurang, kalau konsentrasinya kurang tuh kira-kira apa tuh solusinya Bu Isma? Mungkin kalau untuk yang konsentrasi kurang itu untuk sedangkan individu ya Bu ya, bisa juga dikelompokkan. Saya bisa menjalani secara individual atau dikelompokkan, misalkan peserta yang kurang konsentrasi ada beberapa siswa yang menggabungkan itu mendampingi secara kelompok. Oke, jadi untuk yang konsentrasinya kurang, Bu Isma melakukan pendampingan individu ya, baik individu ataupun kelompok gitu ya. Jadi agar mereka tuh bisa lebih jelas lagi menjelaskan. Oke, baik Bu Isma, komitmen ke depannya atau kira-kira apa yang akan Bu Isma lakukan? Pembelajaran sebelumnya, terus apa yang kurang pembelajaran sebelumnya diperbaiki di pembelajaran mendatang. Oke, jadi komitmen selanjutnya tuh Bu Isma akan melakukan lebih baik lagi dan medianya mungkin lebih gitu ya. Kan catatan yang kemarin itu kan medianya berarti agak kurang menarik yang mungkin yang depannya bisa lebih menarik. Oke, jadi medianya akan dibuat lebih semenarik mungkin gitu ya. Keren
kali ini luar biasa. Semoga apa yang Bu Isma rencanakan dapat berguna untuk pembelajaran berikutnya. Nah, yang terakhir nih Bu Isma, bagaimana perasaan Bu Isma saat saya coaching? Awalnya sih ada deg-degan ya Bu ya, karena namanya dimulai kan. Tapi balik lagi kan ini juga demi kebaikan kita bersama ya Bu ya. Jadi teman-teman Bu jadi kita tahu apa kekurangan saya saat mengajar. Ya, alhamdulillah. Terima kasih banyak Bu Isma. Semoga pembelajaran berikutnya Bu Isma lebih sukses kembali, memiliki media yang lebih kreatif lagi, dan anak-anak semakin antusias dalam belajarnya. Amin. Terima kasih Bu Isma. Sehat selalu dan sukses selalu. Sukses juga buat Bu Desi. Assalamualaikum.